Hai, namaku April. Saat ini umurku 13 tahun. Dan setahun terakhir ini adalah tahun terburuk yang pernah kualami. Nenek tercintaku meninggal. Tapi sebelum itu, dia membuatku takut setengah mati dan membuat orang tuaku bercerai. Sayangnya, di hari kelahiranku, kakekku, ayah dari ayahku, meninggal dunia. Orang tuaku pun mengajak nenek untuk tinggal bersama kami. Bahkan neneklah yang merawatku sementara ibu dan ayah sibuk bekerja. Aku menyayangi nenek. Dia selalu tenang dan ramah. Kami melakukan banyak kegiatan bersama, seperti membuat kue atau membuat prakarya sekolah dan lainnya. Dia juga tidak pernah memarahiku, bahkan saat aku nakal. Aku sering melihat nenek sedih karena kehilangan kakek. Dan kami sering duduk berjam-jam untuk melihat-lihat foto-foto lama mereka. Dan nenek menceritakan banyak kisah lucu tentang kakek. Sifat aneh nenek mulai terlihat saat umurku 12 tahun. Saat itu, aku pulang sekolah setelah mendapat nilai jelek di ulangan matematika. Aku kesal sekali. Dan meskipun takkan marah, nenek pasti memaksaku belajar matematika lagi pada hari itu juga. Dan aku benci sekali hitung-hitungan. Aku bertemu nenek di ruang tamu. Dia sedang membersihkan perabotan. Dan saat mendengar kabar buruk dariku, nenek langsung mengambil vas yang ada di dekatnya dan melemparnya ke arahku. Untungnya, lemparannya meleset dan mengenai tembok. Vas itu pun pecah. Aku sempat tidak sadar apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba, nenek mulai membentakku. Dia menyalahkanku atas segalanya, mengusirku ke kamar, melarangku keluar, dan bahkan tidak boleh ke lantai bawah lagi. Saat itu, sorot mata nenek dipenuhi rasa marah, dan dia mengepalkan tangannya. Aku mengambil ranselku dan bergegas ke atas sambil menangis. Aku belum pernah diperlakukan sekasar ini di rumah. Dan yang lebih parah, aku belum pernah melihat nenek semarah ini. Hatiku sakit sekali dan aku ketakutan. Aku menangis di kamar kurang lebih setengah jam, lalu perutku mulai lapar. Dengan sangat hati-hati, aku memutuskan untuk turun dan membuat roti lapis. Aku juga masih khawatir nenek masih marah di bawah. Saat aku turun, dia ada di dapur, sedang memasak sesuatu untuk makan malam, seolah-olah tadi tidak terjadi apa-apa. Begitu dia melihatku, dia benar-benar kaget, karena katanya dia tidak sadar aku sudah pulang dari sekolah. Aku bingung sekali. Aku cuma bisa berdiri terdiam di sana, sementara nenek dengan ramah seperti biasanya sibuk menata peralatan makan dan menyiapkan meja untuk menyajikan makan malam untukku. Dengan sangat berhati-hati, aku duduk di meja, menatap wajah nenek, dan mencoba mencari tahu apakah nenek serius atau berpura-pura tidak melihatku pulang. Kali ini, nenek tampak berbeda sekali. Maksudku, dia tidak seperti wanita tua marah yang melempar vas ke arahku setengah jam lalu. Aku memberitahu nenek tentang nilai ulanganku yang jelek. Lalu dia, seperti dugaan pertamaku, cuma bilang kami akan belajar matematika sebentar setelah makan malam. Lalu bahkan dia mulai bercerita kalau tadi, saat sedang membersihkan rumah, dia tak sengaja memecahkan vas. Dan bahkan bercanda ibuku akan memarahinya kalau tahu. Semuanya aneh sekali bagiku. Entah kenapa, aku tidak memberitahu nenek tentang apa yang terjadi tadi. Aku pernah mendengar tentang beberapa penyakit mental yang sering dialami orang-orang lanjut usia. Jadi, pada hari itu juga, setelah ibu pulang, aku mencoba bercerita tentang kejadian tadi. Tapi ibu tidak mempercayaiku. Dia bilang, nenek tidak mungkin dengan sengaja melempar sesuatu ke arahku. Dan aku hanya bereaksi berlebihan atau mengada-ada. Ada satu hal yang mungkin harus kamu tahu. Aku mudah sekali membayangkan sesuatu. Dan saat masih kecil, orang tuaku sampai membawaku ke dokter khusus. Mereka takut karena aku sering membicarakan hal-hal yang tidak ada, atau bisa dibilang, aku sering bohong. Misalnya, aku punya teman hayalan
dan memaksa keluargaku untuk mengobrol dengannya serta bersikap seolah dia benar-benar ada. Entahlah, bagiku itu cuma bercanda, tapi sepertinya mereka mengira aku agak gila. Setelah beberapa sesi dengan dokter itu, aku berhenti bercanda seperti itu lagi. Tapi semua masih ingat kalau imajinasiku sangat kuat. Meski begitu, waktu berlalu dan nenek tidak bersikap begitu lagi selama beberapa bulan. Sementara itu, aku tidak bisa melupakan hari itu dan mencoba membaca banyak artikel berbeda tentang demensia dan gangguan mental lain di internet. Awalnya, aku agak takut kalau hanya berdua dengan nenek. Jadi, seringkali aku selalu mencoba menjauh darinya dengan alasan ingin membaca sesuatu atau mengobrol dengan temanku di internet. Dan nenek sepertinya tidak curiga apa-apa. Tapi, suatu hari, di malam hari tepatnya, orang tuaku bilang mereka akan mengunjungi teman dan baru akan pulang larut malam. Malam pun sudah sangat larut. Dan aku sedang tiduran di kasur sambil menonton video di YouTube menggunakan iPad. Tiba-tiba, nenek masuk ke kamarku. Dia jengkel sekali dan bilang volume videoku terlalu keras sehingga dia tidak bisa tidur. Aku mencoba melawan karena biasanya di akhir pekan, ayah dan ibu mengizinkanku bangun sampai pukul 11 malam. Selain itu, jarak kamar nenek jauh dari kamarku. Jadi, dia tidak mungkin bisa mendengar video yang kutonton. Tapi tiba-tiba, dia mendekatiku dan merebut iPadku. Dia tidak tahu cara mematikannya dan malah makin marah. Dia mengambil bantalku dan mengibaskannya ke arahku sambil membentak bahwa seharusnya aku minta maaf dan tidak melawan omongannya. Aku takut sekali. Yang bisa kulakukan hanyalah menutupi kepalaku dengan selimut. Aku merasa bantal yang nenek pegang mengenai kakiku. Tentu saja itu tidak sakit, tapi aku mulai menangis. Aku tahu ayah dan ibu tidak akan percaya lagi. Aku juga tidak tahu cara keluar dari situasi ini. Tapi di saat yang sama, aku mendengar pintu bawah terbuka dan tertutup lagi, yang artinya orang tuaku sudah pulang. Jadi, aku memanggil-manggil mereka untuk minta tolong. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi selanjutnya karena aku masih bersembunyi di bawah selimut. Tapi dari apa yang aku dengar, ayah mencoba menenangkan nenek dan membawanya keluar dari kamarku. Sementara itu, ibu bergegas mendekati dan memelukku. Dia bilang menyesal sekali karena tidak mempercayai omonganku. Aku masih menangis. Tapi sekarang, karena tahu akhirnya orang tuaku percaya, aku merasa lega. Aku berharap mereka bisa membawa nenek ke dokter atau melakukan apapun agar dia normal lagi. Keesokan harinya, ibu dan ayah membawa nenek ke rumah sakit. Dan saat kembali ke rumah, nenek langsung menghampiriku dan bilang dia sangat menyesal karena sudah membuatku ketakutan. Kali ini, dia tampak lesu dan agak bingung. Orang tuaku berdebat tentang saran dokter. Yang kupahami, ada dua pilihan untuk menangani masalah yang nenek alami. Kami bisa memasukkan nenek ke klinik khusus, atau kami bisa tetap bersama nenek dengan satu syarat. Harus ada seseorang yang menjaganya. Ternyata nenek tidak bisa ditinggal sendirian lagi. Tentu saja, ayah tidak mau nenek diusir dari rumah. Sejak itu, ibu mulai bekerja dari rumah dan menemaniku serta nenek. Aku berusaha membantu sebanyak mungkin yang kubisa. Tapi ternyata obat yang diresepkan dokter untuk nenek tidak ampuh. Kesehatan nenek kian memburuk. Maksudku, kesehatan mentalnya. Dia tidak pernah tersenyum lagi dan hampir sepanjang waktu sikapnya selalu kasar. Bahkan setiap kali melihatku, dia langsung memakiku habis-habisan. Jadi ibu selalu memintaku melakukan hal lain agar tidak satu ruangan dengan nenek. Selain itu, orang tuaku bertengkar sepanjang waktu. Aku mendengar mereka berdebat di kamar. Dan saat kami bersama-sama, mereka hampir tidak saling bicara satu sama lain. Entahlah, aku takut mereka akan bercerai.
Jadi, aku mencoba untuk menutupi sikap kasar nenek kepadaku. Misalnya, saat nenek sengaja menyiramku dengan teh panas, yang kubilang kepada ibu adalah tanganku licin. Jadi, tehnya tumpah ke badanku. Sebab aku tahu, setiap kali nenek kasar kepadaku, ibu akan memarahi ayah, dan mereka akan bertengkar lagi. Dan suatu hari, kami tidak bisa menemukan nenek di mana-mana. Kamu bisa bayangkan bagaimana paniknya kami saat nenek menghilang? Awalnya, ibu dan aku mencari nenek di sekitar rumah. Mau bagaimanapun, kita tidak bisa menebak apa yang mungkin muncul di pikiran orang yang sakit, kan? Nenek bisa saja mengunci dirinya di lemari. Ayah sedang kerja saat itu, dan ibu takut sekali kalau terjadi apa-apa kepada nenek saat ibu yang sedang menjaganya. Sebab ayah pasti akan marah besar. Omong-omong, saat itulah kami tahu kenapa obat nenek tidak membuatnya sembuh. Ternyata nenek menyembunyikannya di bawah kasur dan tidak meminumnya. Lalu ibu melapor ke polisi dan untuk berjaga-jaga, kami juga memeriksa lingkungan rumah kami. Kami menemukannya 5 kompleks dari rumah kami. Dia sedang memakan sesuatu dari tong sampah. Ajaibnya, kami berhasil membujuknya pulang. Dan sepanjang jalan, dia membentak kami dan berteriak kalau kami menculiknya. Semua orang di sekitar memandangi kami. Itu memalukan sekali. Tapi kondisinya makin buruk saat ayah pulang dan mengetahui semuanya. Inilah yang ibu takutkan. Ayah mulai menyalah-nyalahi ibu. Kurasa itu adalah titik kesabaran terakhir ibu. Ibu bilang, kalau ayah tidak membawa nenek ke rumah rawat khusus, ibu akan membawaku dan meninggalkan ayah. Rasanya, aku tidak mungkin menceritakan kisah ini kalau ayah memilih kami. Tapi dia lebih memilih nenek. Keesokan harinya, ibu dan aku pindah ke sebuah motel pada awalnya. Dan sekitar seminggu kemudian, ibu menyewa apartemen kecil untuk kami. Dan setelah 6 bulan lebih, nenek meninggal dunia. Aku dan ibu tentu pergi ke pemakamannya. Tapi ibu dan ayah masih tetap bercerai. Andai saja ibu tetap sabar selama 6 bulan, keluarga kami pasti akan tetap utuh. Dan aku terus-menerus berpikir kalau ini semua salahku. Demi melindungiku dari nenek, ibu pergi meninggalkan ayah pada saat itu. Apa kalian menyukai kisahku? Kalau iya, jangan lupa klik tombol suka ya. Dan silakan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dadah!